Ini adalah sebuah kisah di mana Mila tidak ikut ambil bagian dalam cerita ini. Suatu hari seorang temanku yang bernama Bayu mengajak aku menginap di rumahnya karena esoknya sang kakak akan mengadakan acara pernikahan. Sebuah rumah yang berada di daerah pegunungan, masih asri jauh dari hiruk-pikuk kota. Kebetulan saat itu dua orang temanku ikut serta, yaitu Aris dan Eko. Jadi ada kami berempat. Hal buruknya mereka laki-laki semua. Dan dengan salah seorang yang disinyalir menyukai sesama. Kisah dimulai saat rumah utama penuh dengan sanak saudara dari temanku Bayu. Mau tidak mau kami harus menginap di rumah lama mereka, yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan hamparan tanah di sekitar rumah. Tidak lupa sebuah kandang sapi yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah yang kami tempati, di mana tidak jarang wangi kotorannya tercium saat ada angin berhembus. Dengan umpatan di dalam hati kami berempat menuju rumah lama tersebut. Rumah itu memang bersih karena memang dirawat dengan baik. Biasa digunakan setahun sekali saat lebaran tiba, karena semua keluarganya akan berkumpul datang dari berbagai kota. Ibu temanku Bayu saja memiliki 8 saudara dan 6 saudara dari bapak. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya saat keluarga mereka berkumpul. Sore hari kami ikut dalam kumpul keluarga, di mana bapak-bapak nongkrong dan ibu-ibu memasak di dapur. Mereka mengobrol dengan asiknya, sedangkan kami hanya bagian mendengarkan. Senyum saat ada momen lucu, terpaku saat ada cerita yang sedikit serius. Rasa bosan mulai datang. Rasa penyesalan menghampiri. Tidak habis pikir kenapa aku bisa ikut dalam acara ini. Tiba saat sang ibu menyuruh kami untuk istirahat. Selain karena kami lelah, kami besok akan bergabung dengan Karang Taruna di desa ini sebagai panitia acara. Niat datang sebagai tamu tapi menjadi ikut nyumbang tenaga. Niat untuk memberi amplop musnah sudah. Dua orang temanku yang lain ikut mengumpat meskipun di belakang Bayu. Malam di sini benar-benar dingin. Bermodal jaket kami tidur. Suara jangkrik terus berdatangan. Suara pohon yang tertiup angin pun sama. Dan tidak lupa, bau kotoran sapi ikut mengganggu. Jarak rumah utama ini dengan rumah yang kami tempati agak sedikit jauh. Kira-kira sekitar 200 meter. Di mana tanah lapang dan pohon-pohon masih ada di sekitar rumah. Meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tidak ada salah satu dari kami yang bisa tidur, dengan alasan yang sama, kedinginan. Untuk memeriahkan suasana, temanku Bayu mengajak kami untuk berbagi cerita horor atau cerita hantu. Hal kuno tapi efektif untuk mengadu nyali. Bayu mulai cerita bahwa desa ini pernah menjadi tempat jajahan Belanda. Warga dibunuh dengan kejamnya hingga banyak arwah gentayangan. Aris dan Eko mulai merapatkan badan sambil memeluk bantal. Suasananya memang pas jika dibarengi cerita hantu. Dengan suara daun-daun yang tertiup angin cukup membuat suasana mencekam. Tiba giliran Aris yang bercerita. Dia mengisahkan tentang pocong yang dia lihat di pohon rumah tetangganya. Sedangkan Aris bercerita tentang genderuwo yang tinggal di rumah kakeknya. Ya, lumayan. Jin pasaran tapi tidak lekang oleh waktu. Hingga giliranku tiba, aku menolak untuk bercerita karena memang males dan tidak dalam kondisi mood. Karena penyesalan, aku ikut ke rumah Bayu. Kira-kira saat itu jam 12 malam, suasana kamar mulai hening karena kami mencoba tidur. Tiba-tiba ada suara tangis dari arah kandang sapi. Aku mencoba acuhkan suara tersebut. Tetapi tidak hanya aku yang mendengar suara tangisan tersebut. 3 orang temanku pun mendengarnya. Bayu berkata ingin mengecek arah suara tersebut. Dia merasa bahwa itu salah satu sepupu kecilnya yang mungkin tersesat karena bermain malam-malam. Aku menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu. Karena kalau di logika, sudah tidak mungkin bahwa anak kecil tersesat
sedangkan rumah utamanya masih terlihat dari rumah yang kami tempati. Setelah aku kalah debat, Bayu tetap ngotot ingin ke arah suara tersebut dan meminta aku untuk menemaninya. Dan karena aku malas debat tentang aku menolak ajakan dia, akhirnya aku mengiyakan. Dengan modal senter dari HP, kami berdua menuju arah tangisan itu. Suara tangisan itu tidak kunjung hilang meski kami sudah berteriak beberapa kali. "Siapa di sana?" Tangisan itu menghilang saat kami sudah berada dekat dari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba, ada suara orang berlari dari dalam rumah, yaitu Aris dan Eko. "Kampret, aku tadi lihat asap dari luar jendela yuk," ucap Aris ke Bayu. "Asap putung rokokmu palingan," balas Bayu. "Ngawur, ya asap putung rokok kayak asap orang bakar sampah," kata Aris sedikit emosi. "Lah mana asapnya? Nggak ada gini kok." "Bukan jendela itu, tapi yang sebelah sana." Setelah berdiskusi sebentar, kami memutuskan untuk melihat ke tempat asap yang dilihat Aris. Kami memutari rumah dan tiba di belakang rumah. Tiba-tiba tangisan terdengar lagi dan berasal dari atap rumah. Kami berempat mulai was-was dan terus waspada sambil melihat sekitar. Omongan kotor Aris terus keluar dari mulutnya. Tiba di mana kami di jendela tempat Aris dan Eko melihat asap, dan hasilnya nihil. Tidak ada asap sama sekali. "Coba kalian lihat ke arah sana," ucap Eko sambil mengarahkan senternya ke salah satu dahan pohon. Asap itu ada di dahan pohon tersebut dan benar-benar mengepul tebal. Aku menginstruksikan agar kami pergi dari sini dan kembali tidur. Takutnya jika kami menelusuri lebih jauh, hal-hal tidak diinginkan terjadi. Suasana kamar hening kembali. Kami mencoba untuk tidur, tapi tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Tiba-tiba saja suara tangisan itu kembali, dan sekarang dari dalam arah lemari. Aku menyuruh mereka untuk mengacukannya dan mencoba untuk tidur lagi. Tidak lama suara tangisan muncul kembali dari arah pojok kamar yang kami tempati. Betapa kagetnya aku melihat wanita duduk memeluk kakinya di pojok kamar. Salah satu matanya menyala, melirik ke arahku. "Wes, gak bisa aku," ucap Aris berdiri dan berlari keluar kamar, disusul oleh Eko yang juga berlari keluar kamar. Sedangkan Bayu terus mendekap gulingnya. "Yuk, kamu bisa lihat sesuatu di pojok kamar ini?" tanyaku ke Bayu. Bayu melihat arah pojok kamar yang aku tunjuk, dan dia berkata jika melihat rambut panjang sedang melayang. Setelah melihat hal itu, Bayu ikut berlari menyusul Aris dan Eko. Aku pindah ke ruang tamu dan membakar rokok, paling gak menunggu sampai mereka balik lagi ke sini. Saat berada di ruang tamu, wanita menangis itu tiba-tiba muncul lagi di ruang tamu. Kali ini dia berada di atas sofa yang berhadapan denganku, dan dia masih memeluk kakinya sambil menangis. Aku tatap terus wanita menangis itu. "Kenapa aku harus mati?" ucapnya lirih sambil tetap menangis. "Basi," balasku melempar bantal sofa ke arahnya. Bantal itu tergeletak di atas sofa menembus badannya. Setelah aku melemparnya, rambut wanita rontok hingga memenuhi sofa tersebut. Lalu dia mengarahkan jarinya ke arahku seraya sedang menunjukku. "Aku akan menghantuimu." Tangis gadis itu berhenti setelah berucap seperti itu. Emosiku benar-benar sudah di atas kepala karena ancaman dia. Aku pindah duduk di atas meja hingga berhadapan dengan dia. Sini coba. Aku mau lihat gimana kamu neror aku. Kamu kira aku takut sama kamu?" kataku balik mengancam. Tidak lupa aku akhiri kata-kataku dengan meludah ke arahnya. Tidak lama jin itu menghilang dari hadapanku tanpa menunjukkan dirinya lagi di malam itu. Aku menceritakan ke Mila apa yang baru saja aku alami, tetapi seperti biasa, dia hanya tersenyum dibarengi menyisir rambut dengan jarinya. Dia berkata bahwa jin itu tidak pernah menetap,
Kadang yang pernah mengalami mendengar suara-suara aneh seperti bayi menangis, wanita menangis, suara langkah kaki, suara orang menyapu. Esoknya suara seperti itu tidak akan ada lagi. Siang hari cuaca benar-benar panas. Aku baru saja kembali dari konsultasi skripsi di rumah dosenku. Saat aku berada di depan rumah kontrakanku, aku melihat Mila sedang duduk di atas dahan pohon bersama jin perempuan. Dia seorang bule dengan wajah cantik dan sikap duduk yang anggun. Bajunya klasik khas zaman penjajah Belanda melekat di badannya. Aku tidak begitu peduli tentang jin itu, karena aku terlalu lelah untuk peduli. Aku memilih tidur siang daripada mengobrol dengan mereka berdua. Malam hari aku membuat mie instan karena akhir bulan. Jadi penghematan benar-benar harus dilakukan. Setelah mie jadi, aku memilih duduk di teras, sekalian menanyakan kabar Mila hari ini. Dan jin bule itu masih ada duduk di dahan pohon bersama Mila. Kali ini dia menangis dan masih tetap terlihat anggun. "Anak buahmu?" tanyaku ke Mila sambil meniup mie agar cepat dingin. "Bukan." Jin itu terus menangis, mungkin sudah belasan kali, dan dia menyeka air mata, di mana aku belum makan sesuap pun mie dan masih meniupnya. Mila bercerita jika dia sedang bersedih karena teman manusianya sedang sakit karena gangguan jin. Ada jin yang memasukkan paku, kawat, jarum ke dalam tubuh teman manusianya itu, dan reaksiku cuma "Oh," sambil memakan mie yang sudah mulai hangat. "Bagaimana kalau kau bantu Ningsi?" tanya Mila. "Siapa Ningsi?"